semakin mengenal Engkau lebih lagi dan mengerti kehendak Tuhan untuk setiap keluarga, kota, bangsa, bahkan dunia. Terlebih Tuhan di dalam hal ekonomi, biar Tuhan menyingkapkannya pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Salam, salam sejahtera, damai dari Belgia. Perkenalkan, nama saya Ludovicus Mardiono. Itu nama campuran. Ludovicus nama dari Italia, Mardiono dari Klaten. Jadi campuran Italia dan Klaten. Itu namanya. Kalau bapak saya asli Klaten, mama saya juga asli Klaten. Dua-duanya Klaten. Gitu ya. Jadi saya orang Klaten asli, tinggal di Belgia sudah atau hampir 9 tahun, hampir 10 tahun lah gitu, jadi hampir 1 dekade. Sebelum saya tinggal di Belgia, saya tinggal di Hong Kong selama 7 tahun, dan dipindah Tuhan, saya tidak pindah sendiri Bapak Ibu, dipindah oleh Tuhan ke Belgia bukan untuk kerja saja, memang pada awalnya adalah kerja, tetapi akhirnya Tuhan izinkan untuk membuka satu misi kerajaan Allah yang ada di Belgia ini untuk menyelamatkan kota dan bangsa. Selama 25 tahun lebih, Bapak Ibu, saya kerja di NGO. Saya percaya Bapak Ibu tahu NGO, semuanya tahu NGO, tapi tidak semua tahu NGO PI. NGO PI itu ngopi, Bapak Ibu. Silahkan ambil kopinya sambil dengarkan firman Tuhan. Gitu. Nah, saya 25 tahun besar di lembaga swadaya masyarakat di bidang tenaga kerja atau perburuhan. Bahkan saya mau buka rahasia hidup saya masa lalu sedikit. Saya pernah ditangkap polisi dan ditahan di Polda Jawa Barat karena Gus Dur waktu itu turun dari presiden dan Ibu Megawati naik, dan saya salah satu yang dijadikan korban. Akhirnya saya menang di pengadilan karena hakim tidak bisa membuktikan saya salah. Saya buktikan polisinya salah. Akhirnya begitu. Jadi akhirnya saya bebas. Puji Tuhan saya tidak pernah jadi napi. Jadi kalau saya mau daftar anggota DPR saya masih bisa lah nanti. Kita atau mau jadi Bupati Klaten gitu. Puji Tuhan. Saya menikah dengan orang NTT. NTT itu nanti Tuhan tolong. Nah, sekarang juga Tuhan tolong gitu. Anak-anak kami 3, jadi campuran Jawa NTT. Ganteng-ganteng semua, nggak ada yang cantik. Nah, saya di Belgia ini kemarin saya bekerja di sebuah lembaga internasional, jadi lembaga dunia yang ngurus tenaga kerja. Jadi kami waktu itu adalah anggotanya International Labour Organization, salah satu badan PBB, dan 2 tahun terakhir saya bekerja untuk proyek PBB. PBB itu punya proyek Bapak Ibu, sampai 2030. Ada 17 proyek besar, dan saya waktu itu dipercaya untuk mengerjakan proyek nomor 8. Bagian kecil dari proyek nomor 8, yaitu tentang kerja layak dan pengembangan ekonomi. Wah, keren, namanya keren. Tapi gajinya ya sama saja. Gitu. Makanya jangan hidup dari gaji. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hidup dari gaji, kalau gaji mandek, apa hidupnya juga mau mandek gitu kira-kira. Saya mau share sedikit Bapak Ibu tentang ekonomi. Kan kita kan semua orang hampir berkata begini, semua orang yang ingin perubahan, we have to change the world. We have to change the system. Kita harus ganti sistem, gitu kan? Iya, kita semua teriak-teriak ganti sistem. Tapi kita nggak tahu sistemnya mau diganti dengan sistem apa gitu. Sistem yang sekarang ini kita mau ganti, oke kita ganti, tapi gantinya apa? Nah itu yang belum kita tangkap secara bersama-sama Bapak Ibu. Ada yang menawarkan sistem A, ada yang menawarkan sistem B, nggak kompak gitu. Termasuk gereja juga belum kompak.
Mau sistemnya pakai sistem apa, Bapak Ibu? Puji Tuhan ada plasma 7. Ini saya khawatir ini, plasma 7 ini menjadi cikal bakal gerakan besar untuk satu perubahan sistem ekonomi dunia. Wow, amin dong. Kan kita baru 49 orang, Pak Lut. No problem, 49 orang. Yesus 1 orang tambah 12 orang goncangkan dunia, Bapak Ibu. Kita lebih dari 12 orang. Kita pasti dan bisa goncangkan dunia. Karena apa? Kalau kita tidak menggoncangkan dunia, kita yang akan digoncang oleh dunia. Begitu. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu dengan share screen ini, apa yang sedang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Ya, jadi saya mau ambil tema tentang saya di flyer itu kebenaran moral dalam kemerdekaan ekonomi. Tapi saya mau bingkai kemerdekaan ekonomi dalam bingkai komunitas kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Supaya apa? Supaya kita tidak jeladrah. Jeladrah itu artinya kemana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, bingkai kita adalah komunitas kerajaan. Artinya apa? Kalau saya membingkai dalam komunitas kerajaan, secara langsung komunisme, sosialisme, dan kapitalisme tidak punya tempat di dalam komunitas kerajaan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini ada yang terbaru ini, yang terbaru. Ini bukan tentang yang tadi saya sebut sosialisme, komunisme, dan kapitalisme, ada kaitannya beberapa, tetapi ini adalah yang saat ini, hari ini, 3 kekuatan baru ini yang muncul di permukaan. Yang pertama adalah the economy of Francisco. Economy of Francisco adalah satu gerakan dunia Katolik yang dipimpin langsung oleh Paus Franciscus. Dengan teori-teori beliau dari gerakan Katolik akan sedang menawarkan satu kekuatan baru ekonomi dunia. Dan saya ikut di dalamnya ini, Bapak Ibu. Saya salah satu orang yang sempat dipercaya untuk terlibat dalam diskusi-diskusi ekonomi Francisco. Gambar yang kedua yang di tengah, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, itu adalah OKI. Anda semuanya tahu ya, OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Mereka juga menawarkan kekuatan-kekuatan bukan hanya ekonomi, tetapi juga dalam perekonomian. Mereka membangun satu kekuatan besar. Makanya sampai konsep halal itu sampai kemana-mana, Bapak Ibu, termasuk di Eropa ini, di Belgia. Dan konsep halal itu bukan hanya tentang makanan minuman, semuanya di label halal, Bapak Ibu. Nanti lama-lama komputer ini keyboard pencetan ini di label halal, kalau salah mencet langsung haram, bisa juga. Kekuatan yang ketiga adalah the Great Reset. The Great Reset ini adalah forum ekonomi dunia yang isinya para think tank, para konglomerat dunia yang berjuang sekarang gara-gara COVID-19 salah satunya akan meriset ekonomi dunia supaya apa? Menurut mereka supaya tidak kolab. Yang tidak kolab apa? Yang tidak kolab itu adalah pundi-pundi kapitalisme. Nah, itu dia. Ini beberapa definisi, Bapak Ibu. Ini bukan definisi saya, tapi saya ambil dari wiki, dari Ecotlib, dari Poverty Cure. Beberapa definisi kemerdekaan ekonomi yang saya dapatkan adalah ability, kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi, kemampuan manusia untuk berdagang satu dengan yang lain, dengan kebebasan memilih, kemampuan untuk hidup berkelimpahan dengan atau melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan bersaing gitu, ada persaingan di dalamnya situ. Nah,
saya tidak sepenuhnya sepakat dengan definisi-definisi mereka, karena definisi mereka bingkainya adalah sosialisme dan kapitalisme dan komunisme, Bapak Ibu. Tetapi definisi yang kita tawarkan di dalam plasma 7 adalah dalam bingkai komunitas kerajaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kecenderungan manusia itu ada dua dalam kegerakan ekonomi dunia. Yang satu menghendaki sedikit peran negara, yang lain menghendaki lebih banyak peran negara dalam mengatur perekonomian dunia. Bahkan ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwa kisah para rasul, KPR, 2 dan 4 itu mendukung sistem ekonomi komunistik dan sosialistik. Ada pendapat yang seperti itu dan itu tidak benar. Ini dia model ekonomi yang saat ini. Model komunisme, sosialisme, kapitalisme. Komunisme itu dikontrol oleh negara yang totalitarian, sosialisme itu diorganisasi atau dikontrol oleh kapital, oleh komunitas. Kapital itu dikontrol oleh komunitas bersama-sama. Idenya begitu ceritanya. Tetapi kalau saudara lihat di negara-negara sosialisme di Amerika Latin, Venezuela sempat kolaps dan sekarang masih berjuang untuk hidup, mereka gagal. Kapitalisme itu dikontrol oleh private atau individual atau kerjasama antar pribadi. Makanya di negara kita sekarang ini banyak negara banyak yang mengembangkan sistem PPP, public-private partnership dalam banyak bidang perekonomian. Ada kecacatan sistem dalam komunisme, sosialisme, dan kapitalisme. Apa cacatnya? Sampai hari ini, komunisme itu disinyalir atau ditandai dengan otoritarianisme, ateisme, dan tidak menghendaki adanya kebebasan pribadi, tetapi didominasi oleh kontrol negara. Sosialisme itu juga ditenggarai sebagai satu sistem yang abuse kepada hak-hak pribadi dan pembagian kekayaan itu dilakukan dengan paksaan-paksaan, dengan coercion, dan ada administrasi yang memutuskan bahwa pribadi-pribadi harus melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tuntutan negara. Kapitalisme itu adalah menjadi sistem elit, menjadi pembagian kelas antara kelas atas dan kelas bawah, kelas bos dan kelas proletar, kelas rakyat, begitu Bapak Ibu. Dan keuntungan di dalam kapitalisme hanya dinikmati oleh 1% dari total manusia, dan sisanya adalah menjadi komoditas ekonomi yang diperas. Nah, ini saya berusaha untuk memberikan definisi ekonomi kerajaan, ekonomi dalam komunitas kerajaan. Bukan kemampuan manusia, tetapi kemampuan Allah. Nah, begitu saya sebutnya begitu. Kalau sosialisme, terus komunisme dan kapitalisme mengedepankan kemampuan manusia, tetapi komunitas kerajaan, ekonomi kerajaan adalah kemampuan Allah di dalam dan melalui manusia untuk melakukan tindakan sebagai pelayanan. Nah, ini bedanya. Kita melayani di dalam bidang ekonomi. Apa saja isinya, mulai dari identifikasi potensi, menghasilkan buah, mengembangkan, melipat gandakan, dan mendistribusikan sampai menguasai bumi. Itulah
kemampuan atau pelayanan ekonomi kita yang ditulis di dalam Kejadian 1, 26, 27, dan 28 untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Tuhan. Ini definisi saya, Bapak Ibu. Jadi karena namanya ini definisi saya, tidak paten, tidak baku. Kalau Bapak Ibu nggak setuju, boleh nggak setuju, nggak apa-apa. Namanya juga definisi. Dan komunitas kerajaan, ekonomi komunitas kerajaan, itu adalah tindakan ekonomi dikerjakan di dalam karakter dan dengan cara Kristus. In the image and in the likeness of God. Itu namanya karakter dan cara Kristus. Dalam Kejadian 1, 26, 27, 28, dan Galatia 5, 22, 23, yaitu buah roh. Dan dengan semangat KPR 2, 44, 45, dan KPR 4, 32, 37, yang menjadi visi Plasma 7 Indonesia dengan tujuan Matius 28, 19, 20. Wow, ini sekali lagi definisi saya. Tentang KPR 2 dan KPR 4, Bapak Ibu jangan bingung. Di situ kan dikatakan begini Pak Lut, mereka menjual tanah dan rumahnya. Apakah kita hari ini harus menjual tanah dan rumah kita, lemari, setrika, rice cooker, semuanya harus dijual semua? Lalu kalau semua dijual, lalu kita ngatung-ngatung di jalan raya, nggak ada apa-apa, nggak ada sepatu, nggak begitu Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus waktu ketemu seorang pemuda kaya, dia suruh jual. Tuhan Yesus pada waktu ketemu Sakeus, gini, waktu ketemu pemuda kaya, Tuhan bilang jualah semua gitu. Pada waktu ketemu Sakeus, Sakeus bilang setengah dari milikku. Kenapa enggak semua? Sakeus bilang setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan Yesus katakan, di rumah ini sudah terjadi keselamatan, walaupun setengah diberikan, bukan semua diberikan. Begitu. Lalu Barnabas yang disebut anak penghiburan, itu dia yang disebut di dalam KPR 37, itu dikatakan tidak semuanya, tetapi dia menjual satu ladang. He sell a field, gitu dibilangnya. Bukan all field. Bukan semua ladang, tetapi sebuah ladang Barnabas menjual dan hasilnya dibawa kepada para rasul. Paulus pada waktu kepada umat jemaat di Korintus, dia mengatakan, sisihkanlah setiap hari pertama pada minggu itu sebagian dari income-mu, gitu dibilangnya. Paulus tidak memerintahkan jemaat di Korintus untuk membawa semua gajinya, membawa semua pendapatannya, income-nya kepada para rasul untuk gerejanya di Korintus, tetapi sebagian. Bagaimana kita akan mengalami namanya ini, komunitas kerajaan Bapak Ibu? Saya mendapatkan revelation atau wisdom, caranya hancurkan mental block. Ya, ini orang yang pusing, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mikir, pokoknya nggak mungkin, saya nggak mungkin berhasil, saya nggak mungkin seperti apa yang dikatakan Tuhan. Saya pening, pusing kepala, from I can't do it, you have to cut T. Hancurkan itu, dan saudara akan bilang, I can do it. Saya dapat lakukan itu adalah perkara mental. Gitu. Oke? Saudara mengenal ini? Kenapa sebelum tahun 1954 tidak ada seorang pun yang bisa lari dalam 1 mil itu diselesaikan di bawah 4 menit, Bapak Ibu. Sebelum 1954. Karena belum ada dia ini. Dia ini adalah Roger Bannister. Roger Bannister itu adalah seorang pelari yang pertama lari dengan kecepatan tertentu sampai dia bisa
pecahkan rekor dunia, dia lari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Biasanya pelari-pelari sebelum dia lari selalu di atas 4 menit. Tidak ada yang bisa di bawah 4 menit karena apa? Karena pada waktu itu orang berpikir tidak mungkin lari 1 mil di bawah 4 menit. Tetapi Roger Bannister nggak percaya itu, dia lari dan dia patahkan ketidakpercayaan orang yang katanya tidak mungkin manusia bisa lari secepat itu, yaitu di bawah 4 menit. Dia lari dalam waktu 3 menit 59 detik dalam 1 mil. Dan ini memecahkan mystical barrier, jadi memecahkan mental block dan membuat satu momentum dalam dunia olahraga. Nah, sekarang saudara mungkin, aduh kapitalisme itu terlalu besar, nggak mungkin dihancurkan. Sosialisme juga sudah menguasai dunia. Komunisme juga ada di mana-mana, susah. Apalagi ada gerakan Economic World Forum itu, lalu ada Great Reset, lalu ada OKI, lalu ada Economic of Francisco. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika saudara percaya dan berkata, now we know that can be done. Sekarang kita tahu bahwa itu bisa dikerjakan. Satu lagi contoh, sebelum tahun 53, tidak ada orang yang bisa menaklukkan Everest, Bapak Ibu. Tetapi Edmund Hillary taklukkan Everest pada tanggal 29 Mei 53. Saudara tahu, sejak hari itu, berbondong-bondong orang bisa taklukkan Everest, bisa naik ke puncak tertinggi dunia. Setelah siapa tadi yang lari tadi? Roger Bannister lari kurang dari 4 menit. Setelah tahun 54, banyak pelari-pelari yang bisa lari kurang dari 4 menit, Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa kita ini makhluk rohani dengan tubuh fisik, bukan fisik dengan dimensi rohani. Jadi roh kita ini adalah jiwa di dalam tubuh, bukan tubuh yang mempunyai jiwa. Artinya apa? Jiwa kita, cara berpikir kita, kehendak kita, itu akan menggerakkan tubuh kita. Bukan sebaliknya, tubuh kita yang akan menggerakkan jiwa kita. Karena esensi dari manusia adalah jiwa, esensi manusia adalah rohani. Karena itu, apa yang terjadi di alam nyata itu sangat bergantung dengan apa yang terjadi di alam pikiran kita. Edmund Hillary percaya bahwa dia bisa taklukkan Everest, dan dia lakukan itu. Dan ini adalah the mental state, mind impacting the body, saudara. Nah, saudara kalau lihat free wifi di dalam restoran, apa yang saudara akan lakukan? Saudara mungkin nggak terlalu suka makanannya, tetapi karena ada free wifi di dalam restoran, saudara tetap masuk. Kenapa? Karena saudara bisa menikmati dengan laptop saudara duduk, walaupun hanya pesan kopi, gitu. Nggak makan yang lain-lain, uangnya terbatas, mungkin pesan kopi. Kadang-kadang nggak pesan kopi, cari tempat duduk yang sudah ada gelas kosongnya, saudara duduk di situ. Ayo ngaku yang pernah begitu. Saya pernah gitu. Oh, itu mejanya belum dibersihin, saya masuk, pas saya duduk di situ, itu gelas kotor itu di meja terus, nggak dibersih-bersihkan gitu. Karena ada wifi gratis. Saya lakukan itu, Bapak Ibu, mohon maaf. Maaf sama yang punya toko maksudnya, bukan sama Bapak Ibu ya. Karena kita sama-sama pelaku ternyata. Nah, untuk hal yang sama berlaku untuk uang dan ekonomi. Gambar yang pertama ini adalah orang Yahudi yang menjual jeruk. Nah, Yahudi itu semua barang bisa dijual loh. Semua barang bisa dijual. Nanti saya tunjukkan apa saja yang dijual oleh Yahudi. Lalu itu ada peddler. Peddler itu definisinya adalah
seorang pedagang drug, atau definisi Wikipedia begitu. Tetapi lalu ada IB. Ketiga-tiga hal ini konsepnya, cara kerjanya sama, Bapak Ibu. Ya, pedagang jeruk, dia beli jeruk, dia jual. Peddler juga begitu, dia beli barang-barang, dia jual. IB juga sama. Kalau di Indonesia babe, bukan IB. Babe sama IB itu prinsipnya sama. Ambil barang dari orang lain, taruh di toko, dijual, gitu kan. Nah, saya tulis begini. Abraham, Ishak, Yakub, dan Yehuda, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan disebut karena Abraham, tetapi orang Yahudi itu karena keturunan Yehuda, ya, turun dari Yehuda. Secara proporsional berhasil secara ekonomi karena mereka percaya tanpa bayang-bayang keraguan. Wah, mantap ini. Saudara tidak boleh ragu-ragu. Jangankan ragu-ragu, bayang-bayang keraguan saja nggak boleh ada di pikiran kita. Buktinya saya pernah gagal, Pak Lut. Tetapi bayang-bayang keraguan itu harus dimusnahkan. Mereka percaya bahwa menghasilkan uang atau making money adalah tugas mulia dan suci, Bapak Ibu. Menghasilkan uang adalah bukti de facto kita mengerjakan sesuatu yang baik, yang suci, dan mulia. Jadi jangan berpikir bahwa yang suci dan mulia itu hanya WL, worship leader, lalu yang khotbah di mimbar. Bukan, Bapak Ibu. Kita melakukan kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang de facto baik, suci, dan mulia. Kalau Anda terlibat dalam transaksi jual-beli, Anda sedang melakukan pekerjaan yang baik, yang kudus, dan yang mulia untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa? Nah, mengapa menghasilkan uang atau making money itu baik, kudus, dan mulia? Karena pada hari Minggu Anda ke gereja untuk apa? Worship service di gereja. Hari yang lain Anda pergi ke dealer mobil atau toko pakaian, bertemu dengan customer service. Semuanya kata service di situ. Menghasilkan uang adalah service atau serve atau sell. Ketika Anda menjual, maka KPR 2, KPR 4 itu dikatakan mereka menjual. Kata yang dipakai di dalam KPR 2 dan KPR 4 adalah piprasko. Piprasko itu artinya I sell, I am a slave to, atau am devoted to. Menjual adalah melayani. Saudara bisa katakan kepada dirimu sendiri, menjual adalah melayani. Katakan biar ini merema dalam pikiran kita. Menjual adalah melayani. Nah, gitu. Kok nggak membeli, Pak Lut? Enggak, membeli itu habis-habisin duit. Nah, gitu ya. Ya, ibu-ibu yang suka membeli. Saya nggak nyinggung, tapi nyindir ini, Bapak Ibu. Menjual adalah melayani. Piprasko, melayani pelanggan. Meeting their need, seperti melayani Tuhan dan Raja. Kita menjual sesuatu, baik itu barang maupun jasa, itu adalah melayani sesama kita, memenuhi kebutuhan mereka, seperti kita melayani Tuhan. Melayani sesama itu artinya kita sedang melayani Tuhan. Apa yang terjadi sebenarnya, Bapak Ibu, ketika ada transaksi jual beli? Saudara pernah lihat ini, bagan ini? Ini adalah 118 elemen di alam semesta yang Tuhan ciptakan dan berhasil ditemukan oleh manusia. Ini yang terjadi sebenarnya. Dan elemen-elemen ini bekerja sama satu dengan yang lain, terkait, connected, ya, berelasi satu dengan yang lain, dan akhirnya terjadilah atau membentuk satu barang atau satu jasa atau apapun itu untuk kebutuhan manusia, untuk kepuasan bahkan manusia. Nah, apa yang terjadi? Tuhan menciptakan paling tidak 118 elemen di alam semesta
dan semuanya saling terkait. Artinya apa? Keterkaitan itu penting. Proses transaksi ekonomi sangat erat kaitannya dengan proses hubungan antar manusia. Contoh elemen yang ada di dalam garam, Bapak Ibu. Garam adalah gabungan antara sodium dan klorida. Betul? Sodium itu highly reactive metal. Itu alkali metal, Bapak Ibu. Saudara nggak akan makan sodium, tapi saudara makan garam. Nah, saudara tahu di dalam garam itu ada sodium. Nah, gitu. Dan luar biasanya lagi, toksik itu bertemu di atas meja, jadi garam, jadi menu istimewa. Karena tanpa garam, saudara rasanya ini makanan hambar sekali, begitu kan. Tapi saudara kalau di restoran, ini budaya barat, Bapak Ibu. Budaya barat di restoran-restoran itu akan selalu ada garam di atas meja. Kenapa ada garam? Mereka tidak taruh sodium. Kan kalau garam kan adalah sodium dan klorida. Minta aja sodium, minta aja klorida taruh di makanan kita, kan nggak bisa begitu. Kita harus taruh garam karena garam adalah simbol pertemuan-pertemuan elemen yang membuat sesuatu itu menjadi enak dan menjadi hidup. Artinya apa? Kalau saudara ketemu si A, ketemu B, Bambang ketemu Paijo, ketemu Tukiyem, rembukan bersama di atas meja, membuat rencana bisnis, dan akhirnya terjadilah bisnis. Itulah elemen-elemen itu saling kerjasama. Tadi Ibu Margareta katakan bahwa kita ini adalah unik. Keunikan-keunikan itulah yang membuat kita ini berhasil, Bapak Ibu. Keunikan itu saling bertemu satu dengan yang lain. Contoh lagi, pria dan wanita. Jangan tersinggung ya yang ini. Pria egois bertemu dengan wanita dominan sama dengan keluarga bahagia. Amazing, gitu kan kira-kira. Saya itu pria egois. Di sini mungkin nggak ada. Cuma saya sendiri. Wanita dominan ada, wanita itu maunya menguasai terus, gitu kan. Tetapi firman Tuhan katakan wanita, istri-istri tunduklah kepada suami, gitu. Kan nggak ada istilah kan wanita takut suami, adanya istilah suami takut wanita ada. Pria di bawah ketiak istri katanya gitu ada, tapi inilah keajaiban Tuhan. Pria-pria yang egois bertemu dengan wanita-wanita yang superpower, keluarga bahagia karena apa? Karena masing-masing bertemu dan berinteraksi, karakternya semakin diperbarui, pria yang tadinya egois menjadi mengasihi istrinya, wanita yang tadinya dominan menjadi hormat dan tunduk kepada suaminya. Jadilah keluarga bahagia, Bapak Ibu. Di awal penciptaan semua baik, semuanya baik, kecuali satu yang nggak baik, yaitu apa? Kalau manusia itu seorang diri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itulah ada Hawa diciptakan Tuhan, dibangun oleh Tuhan untuk Adam. Apakah Tuhan ingin kita kaya? Saya tidak tahu. Saudara bisa menemukan ayat yang mengatakan Tuhan menyuruh kita kaya? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan ingin kita sibuk memikirkan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Oleh masyarakat, oleh desa, oleh kota, oleh negara, bahkan dunia, dan berusaha untuk memenuhinya. Inilah kunci kesuksesan. Inilah kunci kelimpahan. Yaitu apa? Memikirkan apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dan kita berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Di Eropa ini ada musim salju. Orang yang berhasil adalah, kalau musim salju, saljunya turun di atas mobil, bersihin mobil susah. Lalu ada produk untuk bersihin salju di atas mobil. Lalu ada produk untuk nutup mobil, ada payung mobil. Itu mereka jual, Bapak Ibu, karena mereka mikir manusia butuh ini. Makanya mereka ciptakan apa yang masyarakat butuhkan. Ini ada nasihat egois, ada nasihat benar. Saudara pernah dapat nasihat seperti ini? Kalau kamu sudah selesai sekolah,
Carilah pekerjaan apa yang paling kamu suka dan menggairahkan kamu. Ini nasihat egois, Bapak Ibu. Dan kita masih lakukan ini sampai hari ini. Betul? Orang tua yang punya anak, nasihatnya jangan seperti ini. Jangan saya mencari uang dengan cara melakukan apa yang saya suka. Itu egois. Yang benar adalah carilah apa yang dibutuhkan oleh orang lain dan bergairahlah untuk memenuhinya. Yang nasihat yang pertama ini nggak bisa berlaku untuk saya, Bapak Ibu. Kalau orang tua saya bilang, Lut, kerjalah sesuai dengan apa yang menggairahkan kamu, yang paling kamu suka. Yang paling aku suka itu mancing, Bapak Ibu. Nah, saya mancing sehari 8 jam, 40 jam 1 minggu, nggak ada yang bayar. Bagaimana mau hidup? Hal yang kedua yang saya suka adalah makan. Nah, siapa yang membayar saya makan? Gitu kan? Nah, yang benar adalah carilah apa yang dibutuhkan oleh orang lain dan bergairahlah untuk memenuhinya kebutuhan orang lain itu. Kemerdekaan ekonomi adalah hasil dari relasi yang dibangun dengan benar, jujur, produktif, dan saling melayani, saling piprasko, saling servis. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh. Nah, contoh orang Yahudi itu bisa jualan apa aja. Mengapa negara Israel disebut Israel, bukan Abrahamites, bukan Ishak, bukan negara Ishak atau negara Abraham? Mengapa negara Yakub disebutnya begitu? Karena Abraham punya masalah. Abraham pada waktu punya anak, Ishak dan Ismail, tidak terjadi hubungan yang baik antara Ishak dan Ismail, keturunannya sampai hari ini. Abraham tidak bisa dipakai untuk menyebut Israel, untuk disebut sebagai Israel. Ishak juga begitu. Ishak ini kan anak kesayangannya Abraham. Mengapa tidak disebut Ishak? Kenapa disebut Israel? Tidak bisa. Karena Ishak punya anak namanya Yakub dan Esau. Yakub ini benar. Yakub ini membuat perjanjian dengan Esau. Berikan hak sulungmu dan aku akan berikan kamu kacang merah. Itu kontrak, Bapak Ibu. Yakub tidak menipu, tetapi Yakub itu adalah membuat kontrak ekonomi, lah gitu. Jadi semua perjanjian lama itu penuh dengan kontrak-kontrak, gitu. Jadi Yakub buat kontrak, Esau bingung. Aku kira kamu nggak sungguh-sungguh. Lihat ini kontraknya, lihat sudah ditulis. Kamu kasih aku hak kesulunganmu, aku kasih kamu bubur kacang merahan, gitu kan? Perhatikan ini kontraknya, kata Yakub begitu. Kenapa disebut Yakub atau Israel? Karena Yakub punya anak 12 dan ada Yusuf di situ. Dan hidupnya Yusuf itu sangat ditentukan oleh pernyataan Yehuda. Peran Yehuda sangat menentukan. Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya? Ini asli Yahudi. Kalau saudara apa untungnya ini saudara asli Yahudi. Kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya, nggak ada untungnya, saudara. Nggak ada untungnya membunuh Yusuf, kata Yehuda. Oh, saya punya ide saya brilian. Marilah kita jual dia. Nah, itu dia. Saudara kalau punya model saudara seperti Yehuda gini, hati-hati, saudara bisa dijual. Tapi namanya juga Yehuda. Yahudi ini semuanya bisa dijual, saudara. Saya pernah dengar cerita, ada orang Amerika, orang Indonesia, ada orang Yahudi makan di restoran, beli pasta atau spaghetti. Di dalam spaghetti ada lalat. Nah, gitu. Apa yang dilakukan oleh orang Amerika? Dia panggil pelayannya, Mbak atau Mas, ini ada lalat ini, gitu kan. Terus dibuang sama orang Amerika itu. Mie-nya, pastanya dibuang, lalatnya dibuang, gitu. Lalu muncullah orang Indonesia makan
mie ada lalatnya. Panggil, Mas ada lalat, minta ganti yang baru, ganti yang baru. Tapi yang lama jangan diambil ya, saya makan semua. Ya dapat 2 piring. Orang Indonesia lalatnya juga dimakan kali. Tapi orang Yahudi enggak. Orang Yahudi ada lalat, ada apa namanya? Ada mie dalam lalat, lalat dalam mie. Panggil itu orang pelayannya, Mas, Mbak. Ada lalat, ada dalam mie ini. Gimana ini? Ya udah Pak, diganti aja Pak. Nggak bisa diganti. Enak sekali kamu main ganti-ganti. Terus gimana Pak? Kalau kamu nggak bayar ini mie saya dan ganti mie yang baru, saya laporin kamu. Ini malah restorannya bayar orang Yahudinya gitu kira-kira. Orang Yahudi pokoknya kemana-mana dapat untung aja pokoknya gitu. double untung gitu. Nah, ini apa yang terjadi pada waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan karena mereka kelaparan. Lalu Yusuf memerintahkan pegawainya untuk menaruh uang di dalam karung mereka semua. Semua makanan dikasih, uangnya ditaruh dalam karung. Ketika saudara-saudaranya buka, wah ada uangnya. Jangan-jangan ini triknya. Orang itu untuk membunuh kita semua. Mereka miss the point. Pesan Yusuf adalah begini untuk saudara-saudaranya, karena Yusuf tahu itu saudara-saudaranya itu jualan mengorbankan persaudaraan, mengorbankan hubungan demi uang. Tapi Yusuf begini, aku harus perbaiki cara berpikir kalian. Jangan korbankan sebuah hubungan baik demi uang, tapi bangunlah hubungan baik untuk kemerdekaan ekonomi. Hubungan baik menghasilkan keuntungan. Good relation give you profit. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan gara-gara uang lalu kita mengorbankan keuntungan, mengorbankan persaudaraan. Nah, ini hubungan baik tergantung kepada keunikan manusia. Ada 2 model ekonomi yang dicatat dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 11 dan Kejadian 12. Kejadian 11 itu adalah Nimrod model, Bapak Ibu. Nimrod model apa? Saudara jangan bingung baca Kejadian 11, karena Nimrod tidak pernah meminta meminta orang pada waktu itu untuk membangun menara, enggak. Nimrod katakan, let us make a bricks. Mari kita membuat batu bata. Itu kata Nimrod, Bapak Ibu. Jadi manusia di matanya Nimrod itu seperti batu bata atau dibuat menjadi seperti batu bata. Artinya apa? Semua manusia itu sama. Tidak ada bedanya, tidak ada keunikannya. Manusia itu sama. Misalnya begini, saya ketemu Pak Alven. Pak Alven, saya mau cerita cerita lucu Pak Alven. Saya baru buka mulut, Pak Alven udah bilang, udah stop. Saya sudah ngerti apa yang kamu mau ceritakan. Kan aku dan kamu sama gitu. Karena apa yang di pikiran saya, di pikirannya Pak Alven. Menurut Nimrod maunya semua manusia itu sama gitu. Jadi saya mau cerita lucu nggak jadi lucu karena dia sudah tahu duluan gitu kan. Nah, batu bata dibuat oleh manusia dan lalu rakyat tanya, ini dengan batu bata ini mau bikin apa? Mari kita dirikan menara Babel gitu. Lalu rakyatnya protes. Loh kenapa nggak bilang dari awal kalau kamu mau bikin menara Babel? No. Aku tidak ngajak kalian untuk bikin menara Babel. Aku ngajak kalian untuk bikin batu bata. Supaya semua manusia ini diseragamkan. Saudara pernah di Indonesia, saya dengar sih, kayaknya di Indonesia pernah ada penyeragaman ini selama 32 tahun masa pemerintahan siapa gitu. Ya, pernah ada, semua diseragamkan. Itu menara Babel, saudara. Semua yang anak SD dikasih celana merah, gitu kan? SMP kasih celana biru. Nggak tahu sekarang masih ada nggak sih di sini? Di sini di Eropa nggak ada kayak gitu, Bapak Ibu.
Mau pakai celana kolor lah, mau pakai celana cingkrang, terserah gitu di Eropa itu. Baju juga sama, baju tidur dipakai ke sekolah, di sini nggak ada yang protes. Di Indonesia nggak bisa kan begitu kan? Dan Menara Babel itu artinya apa? The centralized control, itu tirani itu. Dan itu adalah buatan manusia based on taking from people, mengambil sebanyak-banyaknya dari manusia, dari orang-orang, dari sesama kita. Lalu model yang kedua, Abraham model Kejadian 12, manusia itu seperti batu, itu unik. Batu diciptakan oleh Tuhan dan tidak ada batu yang sama di seluruh dunia ini, Bapak Ibu. Walaupun nanti ukurannya mirip-mirip, tapi bentuknya mungkin ada bintik merahnya, ada bintik hitamnya, gitu. Beda-beda, unik. Dan model Abraham, ekonomi model Abraham itu run by moral of the king, sesuai dengan moralnya raja, dan dikontrol oleh Tuhan yang baik, oleh hakim yang adil. And based on giving not taking, memberi bukan mengambil, based on creating and making, menciptakan sesuatu, not consuming. How I bless other people. Itulah modelnya Abraham, Bapak Ibu. Ini dia untuk menutup komunitas kerajaan yang selalu Pak Yosef Suwarno dan Pak Alven dan Pak Grace Nawang selalu dengung-dengungkan dan yang lain-lain. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka itu adalah kumpulan orang yang telah percaya itu. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual. Saudara jangan bingung dengan kata menjual ya. Menjual itu adalah piprasko. Piprasko itu adalah serving. Itu adalah melayani. Melayani. Menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf oleh orang yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual sebuah ladang, yang benar terjemahannya sebuah ladang, karena bahasa Inggrisnya a field, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Thank you, and Jesus blesses you. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kembalikan waktunya.